Halo teman-teman, kali ini teknisi 87 akan menjelaskan beberapa hal tentang kelistrikan. Di video sebelumnya saya mencoba menjelaskan masalah MCB dan sedikit tentang grounding. MCB, seperti video sebelumnya, MCB ini bukan sebagai proteksi kebocoran arus, tetapi sebagai pembatas arus. Jika arusnya melebihi ditentukan MCB, yaitu seperti ini contohnya 6 ampere, maka dia akan ngedrip. Misal MCB-nya 6 ampere dan kebutuhan listrik kita 7 ampere, maka otomatis ini akan ngedrip. Sedangkan jika ada arus bocor, seperti contoh pompa yang bodinya nyetrum karena fasenya kontak ke bodi pompa, maka jika dia dari hasil kontaknya itu tidak mencapai di atas 6 ampere, maka dia tidak ngedrip dan jarang mencapai 6 ampere, bahkan 4 pun jarang. Makanya pompa yang bodinya nyetrum itu tidak ngedrip, jarang sekali ngedrip, kecuali dia betul-betul konslet atau fase ketemu dengan netral. Jadi sangat berbahaya jika kita menyentuhnya. Kita akan tersengat listrik dan MCB tidak mau ngedrip sampai menyebabkan kematian. Terus saya berjanji di video sebelumnya akan mencoba menjelaskan apa yang kita gunakan untuk bisa membuat MCB itu ngedrip jika kita tersengat listrik atau terdapat arus bocor pada alat-alat yang kita gunakan. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan alat yaitu RCBO. RCBO ini memang khusus untuk proteksi arus bocor. Dan RCBO ini juga bisa digunakan sebagai MCB karena dia di sini tertera C10. Ini biasanya C10 ini adalah 10 ampere. Nah, sedangkan yang ini 30 miliampere ini adalah sensitivitasnya. Dia akan ngedrip jika hambatannya arusnya yang disebabkan oleh arus bocor itu di atas 30 miliampere. Dimana kita bisa mengetahui bahwa arusnya 30 miliampere? Seperti rumus sebelumnya, yaitu P sama dengan I kali R, dan kita cuma ingin hasil I nya saja, maka I sama dengan P bagi R. P ini kita sudah tahu, P ini untuk di Indonesia 220. Sedangkan R ini tergantung. Kalau tubuh manusia itu biasanya 1000. Ada grounding 5. Kalau groundingnya bagus, tapi jarang sekali dapat grounding 5 ohm. Dan kalau tanpa grounding, memang tanpa grounding, itu bisa mencapai 2000. Sedangkan
ini I dan R berbanding terbalik. Maksud saya, jika I atau arus itu besar, maka R resistansi ini akan semakin kecil. Begitu sebaliknya, jika ini besar, maka I akan semakin kecil. Terus sekarang kita coba rumusnya. I sama dengan 220 per, anggaplah kita tersengat listrik, ini 1000 ohm, sedangkan ini volt, ini ohm. Resistansi menggunakan simbol ohm. Jadi I sama dengan hasilnya yaitu 0,22 ampere. Jika kita menggunakan MCB 6 ampere, jauh sekali, tidak akan proteksi karena dia 0,22 ampere, sedangkan ini proteksi di atas 6 ampere. Terus solusinya kita menggunakan RCBO. Kenapa RCBO? Karena dari hasil ini, anggaplah ini sudah, kalau 1000 ini instalasinya buruk. Kenapa kita pakai ini? Karena ini ada sensitivitasnya, yaitu dia 30 mA akan ngetrip. Dimana kita bisa mengetahui ini adalah hasilnya, ini bisa ngedrip ya? Dari rumus ini 0,22 ampere kita jadikan ke miliampere ya, kita tinggal kali 1000 untuk mendapat ke miliampere. Jadi hasilnya miliampere sama dengan ini miliampere. Hasilnya yaitu 220 0,22 kita kali 1000 maka hasilnya yaitu, kita balik aja ini, hasilnya 220 miliampere. Dari yang buruk 1000 kita mendapatkan hasil 220 miliampere. Sedangkan ini proteksinya 30 miliampere. Jadi otomatis ini akan proteks. Jadi kalau ada arus bocor, dia akan langsung proteks. Ini proteks, bukan MCB-nya. Bukan MCB-nya, tapi RCBO-nya yang proteks. Jadi kita akan aman dari singatan listrik. Sebelum kita tersengat listrik, MCB-nya atau RCBO-nya lebih dulu ngetrip atau protect. Ini memang khusus, yaitu safety switch. Ini pengaman, betul-betul memang dikhususkan. Saya biasanya menggunakan ini di kolam renang, dimana di tempat mesin pompa itu kita betul-betul harus perlu safety, yaitu betul-betul jika ada arus bocor akan ngetrip MCB-nya atau tidak ada arus di sana.
Dan saya juga sering menggunakan ini di kap baja ringan, karena banyak kejadian orang meninggal saat memperbaiki listrik di baja ringan, karena kabelnya terkelupas saat dia naik, kabelnya tertarik dan menyentuh baja ringannya dan menyebar ke seluruh baja ringan, dan MCB juga tidak ngetem, maka banyak terjadi kematian. Sedangkan kalau kita menggunakan ini, jika dia menyentuh, fasenya menyentuh baja ringan, maka otomatis tidak ada arus yang mengaliri baja ringan itu. Terus keunggulannya seperti ini, dengan 1000 ohm dia bisa protek, apalagi yang tanpa grounding 2000 lebih sensitif lagi. Ini keunggulannya. Terus kelemahannya, karena barang itu tidak ada yang sempurna, pasti juga ada kelebihan dan kekurangan. Kelemahannya yaitu saklar yang kita gunakan ini khusus untuk di perumahan, bukan di kolam atau di air panas, khusus air panas. Ini untuk perumahan, satu rumah yang biasanya orang menggunakan satu MCB atau satu panel untuk semua rumahnya. Kelemahannya adalah jika ada semut atau binatang kecil yang masuk ke saklar dan semut itu kontak ke tembok atau yang bisa dijadikan hambatan, maka otomatis RCBO ini akan ngetem. Jadi jika kita menggunakan RCBO, maka kita harus betul-betul bersih, artinya betul-betul instalasinya bagus, betul-betul tidak ada semut yang masuk ke saklar atau stop kontak, karena itu akan mematikan listrik seluruh bangunan atau rumah. Maka saran saya, kalau kita mau pasang di rumah demi keamanan, jangan cukup satu saja, kita harus pasang banyak. Maksud saya, kita bisa pasang satu kamar satu MCB, itu betul-betul bagus. Seperti di hotel-hotel, satu kamar satu MCB, untuk lampunya satu, bahkan banyak sekali untuk lampunya satu, untuk air panasnya satu, stop kontaknya satu, dan barang khususnya satu, AC juga banyak sekali satu kamar itu. Makanya di hotel memang kelistrikannya sudah ditentukan sebagus mungkin. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu.